Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Cerita ini mengisahkan tentang terjadinya sebuah desa yang bernama Tambak Bajai. Tambak berarti timbunan, sedangkan Bajai yang berarti buaya. Jadi, nama desa Tambak Bajai bila diterjemahkan adalah Desa Timbunan Buaya. Cerita ini telah terjadi sekitar lebih 2 abad yang lalu pada suatu tempat di Sungai Mengkatip, daerah Kampung Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut cerita, di tempat itu ada sebuah desa yang dikepalai oleh seorang damang yang bernama Damang Bahandang Balau. Kehidupan penduduk di desa itu dapat dikatakan cukup makmur. Mereka selalu hidup dalam kerukunan dan saling tolong-menolong. Segala persoalan senantiasa dihadapi bersama-sama dan dimusyawarahkan. Semuanya berkat kepemimpinan Damang Bahandang Balau yang selalu bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah warga desanya. Damang Bahandang Balau juga adalah seorang yang gagah perkasa yang cukup terkenal bagi desa-desa di sekitarnya. Ia juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Bawi Kuwu, yaitu seorang gadis remaja yang memiliki paras yang sangat cantik dan ia sangat disayangi oleh kakaknya, yaitu Damang Bahandang Balau. Sebagaimana halnya adat yang berlaku pada masa itu, di lingkungan bangsawan ia tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus tinggal di kamar khusus yang disebut kamar kuwu. Masa ini harus ia lalui selama ia belum menikah. Pada suatu hari, datanglah rombongan dari desa lain ke desa Damang Bahandang Balau ini untuk melamar adiknya, Nyai Kuwu. Setelah melalui suatu perundingan adat, maka lamaran tersebut diterima. Pesta perkawinan Nyai Kuwu diputuskan akan dilangsungkan bulan depan dengan suatu pesta besar selama 7 hari 7 malam. Setelah pemufakatan tentang perkawinan selesai, rombongan tadi kembali ke desanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelenggaraan pesta nanti. Begitu juga penduduk desa yang dipimpin oleh Damang Bahandang Balau, mereka pun bergotong royong mempersiapkan segala keperluan pesta. Demikianlah keadaan desa sejak saat itu, selalu sibuk dan gembira, karena mereka akan menyambut pesta perkawinan adik dari pemimpin mereka yang mereka banggakan. Hari perkawinan Nyai Kuwu pun telah tiba. Rombongan mempelai laki-laki sudah datang di desa Damang Bahandang Balau. Orang-orang dari desa-desa sekitar juga telah berdatangan ikut menyaksikan serta memeriahkan pesta itu. Gendang dan gong pun mulai dibunyikan, hingga ramailah desa itu dan kegembiraan selalu terbayang pada setiap wajah orang-orang yang hadir. Kerbau, babi,
dan ayam dipotong untuk dihidangkan kepada semua orang yang menghadiri pesta itu. Begitulah keadaan desa itu selama 7 hari 7 malam. Puncak acara dari perkawinan ini adalah upacara adat Hasaki, yaitu kedua mempelai duduk bersanding pada sebuah gong besar dan dipulas dengan darah binatang. Upacara ini dilakukan pada hari kedua. Nyai Kuwu yang baru keluar dari kamar pingitannya tampak sangat cantik dan tersenyum bahagia. Begitu juga suaminya yang duduk di sampingnya. Keduanya sama-sama gembira dan bahagia memasuki kehidupan mereka yang baru. Setelah 7 hari berlalu, maka selesailah pesta perkawinan itu, dan orang-orang mulai kembali ke desanya masing-masing. Begitu juga sanak keluarga dari Damang Bandang Balau yang datang dari jauh. Lalu malam harinya orang-orang sisi rumah tertidur dengan lelapnya. Begitu juga Damang Bandang Balau. Mereka rupanya sangat letih karena selama pesta berlangsung mereka tidur tidak teratur. Namun lain halnya dengan Nyai Kuwu. Ia merasa sangat gelisah, udara terasa panas, sehingga ia tidak dapat tidur. Lalu timbullah niatnya untuk turun ke sungai untuk sekedar menghilangkan rasa gelisahnya. Ia pun akhirnya turun ke sungai dan ditemani oleh seorang inang pengasuhnya. Ketika dia berada di pinggir sungai, tiba-tiba ia diterkam oleh seekor buaya. Sebelum buaya itu membawanya tenggelam ke dalam air, Nyai Kuwu sempat berteriak meminta tolong. Lalu inang pengasuhnya segera berlari pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada Damang Bandang Balau dan sisi rumah bahwa Nyai Kuwu telah diterkam oleh seekor buaya. Ketika Damang Bandang Balau mendengar hal itu, dia menjadi sangat marah pada buaya itu. Lalu ia bertekad mengadakan pembalasan dendam. Lalu ia segera mengambil duhung pusakanya dan menyisipkannya di pinggangnya. Kemudian ia terjun ke sungai dan menyelam masuk dalam air. Orang-orang di sekitar itu menjadi sangat khawatir kalau Damang Bandang Balau juga akan menjadi korban selanjutnya. Tapi apa yang dialami oleh Damang Bandang Balau setelah ia sampai ke dasar sungai, ia merasa bukan lagi berada di dalam air, tapi seakan-akan berada di daratan. Ia berjalan menyusuri dasar sungai itu dengan duhung terhunus dan mencari buaya yang telah membawa adiknya, yaitu Nyai Kuwu. Setelah lama berjalan, akhirnya sampailah Damang Bandang Balau pada suatu daerah di dasar sungai itu yang tampaknya sebagai suatu perkampungan. Perkampungan itu sangat ramai dan orang-orang kelihatan sangat sibuk, seakan-akan mau melaksanakan suatu pesta kegembiraan. Lalu Damang Bandang Balau bertanya ke salah satu orang yang ada di tempat itu, apakah yang sedang dilakukan dengan orang-orang di tempat ini? Orang itu pun menjawab, di kampung ini sedang merayakan perkawinan putra raja dengan seorang gadis cantik yang ia bawa dari atas sungai. Mendengar hal itu, Damang Bandang Balau mengamuk dan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Maka banyaklah orang yang mati terbunuh pada saat itu. Kejadian ini segera diketahui oleh raja dan ia menyuruh anak buahnya memanggil Damang Bandang Balau. Raja tersebut meminta agar ia berhenti membunuh rakyatnya dan ia berjanji akan menyerahkan kembali Nyai Kuwu.
Singkat cerita, akhirnya Nyai Kuwu diserahkan kembali kepada kakaknya, dan mereka berdua kembali pulang. Setelah agak lama berjalan, tanpa mereka ketahui, di tepi sungai, Damang Bahandang Balau terkejut melihat banyak sekali buaya mati terapung. Dan sekarang sadarlah ia bahwa manusia yang ia bunuh di dalam air tadi adalah buaya-buaya itu. Damang Bahandang Balau merasa bahagia kembali karena adiknya Nyai Kuwu dapat diselamatkan. Semua penduduk segera mengumpulkan bangkai-bangkai buaya itu dan menimbunnya pada suatu tempat dekat sebatang pohon sangkuang yang sangat besar. Peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu, peristiwa ini sangat berkesan bagi masyarakat setempat, dan desa itu kemudian diberi nama Desa Tambak Bajai. Demikianlah cerita tentang Desa Tambak Bajai, yang dimana mengisahkan tentang kesaktian Damang Bahandang Balau yang menyelamatkan adiknya Nyai Kuwu di kerajaan Siluman Buaya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dari isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.